Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore. Selamat berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, pada saat kita masih diberikan kesempatan pada Tuhan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita juga menggunakan firman Tuhan. Tuhan, Yesus Kristus kebenaran, hanya yang menyelamatkan hidup. Yang
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan aku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup Tuhan, mari Bapak bisa sekalian kembali berdiri. Mari kita senantiasa menyembah Dia selama kita masih hidup. Kita memberikan yang terbaik baginya. Dari kasih-Mu, selama kami masih selama ku hidup bagimu, mataku
atas kasih kemurahan. Kalau saat Pak ini Tuhan, saat sore yang indah ini Tuhan, Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami patut bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami merasa bangga mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Kami merasa bahagia Tuhan, karena Kau senantiasa menyertai dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami melihat keadaan dunia semakin hari semakin susah Tuhan, tetapi kami punya Tuhan Yesus. Kami mempunyai segala-galanya Tuhan, karena Kau senantiasa memelihara dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Kau Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, karena Kau kekuatan dalam hidup-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau senantiasa di pihak kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan kami datang beribadah kepada-Mu dengan pengucapan syukur Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang selalu menguatkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Apabila masih ada kuasa yang mengganggu mengancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan rasanya bagiku, segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku, segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah
Sudah sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menguatkan kami, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena itu biarlah setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang percaya dan mengasihi Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sesuai janji firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri kami untuk kami siap menerima kebenaran firman. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan kami rindu sungguh boleh firman Tuhan itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami malam ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur ya untuk segala kebaikan Tuhan buat hidup kita. Ya, kita boleh ada seperti hari ini pun tentu itu juga karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan untuk kita ya. Jadi karena itu sepatutnya lah setiap kita umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan ya. Oke, nah malam ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Yakobus pada pasal yang ke-1 di ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama
di ayat yang ke-12. Perikop di atas ayat 12 itu judulnya adalah pemujian dan pencobaan. Itu perikopnya ya. Ayat 12 yang kita akan baca, saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang setuju berkata amin. Judul firman Tuhan pada sore malam ini adalah bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi, bertahan dalam pencobaan. Nah, di dalam kehidupan ini, setiap orang ketika mereka menjalani perjalanan kehidupan di dunia ini pasti mengalami yang namanya pencobaan. Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi, Tuhan juga mengalami pencobaan. Sudah ingat dalam Matius pasal 4 diceritakan iblis menyerang dengan berbagai macam pencobaan yang dengan sengaja ya ditujukan, diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan maksud apa? Untuk menggagalkan rencana Allah atas pribadi Tuhan Yesus yang waktu itu ketika ada di dunia 100% manusia, selain 100% Allah. Ya, tetapi Tuhan Yesus sebagai anak Allah mampu menangkis, mampu mengalahkan, mampu mengatasi, mampu menghadapi dan keluar sebagai pemenang dari setiap pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa setiap orang yang di dunia ini, siapapun dia, termasuk kita anak Tuhan, pasti dalam perjalanan hidup kita ini mengalami yang namanya pencobaan, tantangan, masalah, kesulitan. Nah, tetapi yang paling terpenting adalah apakah kita punya kemampuan untuk bertahan di dalam pencobaan yang sedang kita alami. Sekali lagi, yang terpenting poinnya adalah apakah kita punya kemampuan untuk bertahan di dalam pencobaan yang kita alami. Karena memang semua manusia akan mengalami. Hari-hari ini pun ya banyak orang ya yang mengalami pencobaan, masalah, kesulitan dalam hidup ini, termasuk kita umat Tuhan juga mengalaminya. Yang jadi masalah apakah kita punya kemampuan untuk tetap bertahan ketika pencobaan sedang terjadi dalam hidup kita. Ya, karena kalau kita nggak punya kemampuan untuk bertahan, saya khawatir kita tidak akan mampu bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Kita nggak akan bisa mampu menyelesaikan perjalanan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampai garis finish. Tidak bisa. Tulisan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 yang sering dikutip oleh para hamba-hamba Tuhan, ya, ketika menyampaikan firman Tuhan di rumah duka, ya, termasuk juga biasanya ditulis di batu nisan dari anak-anak Tuhan. Ya. Itu dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau anak Tuhan tidak bisa bertahan dalam pencobaan? Tidak mungkin. Ayat itu tidak akan berlaku. Ayat itu tidak akan terjadi. Ayat itu tidak akan bisa diucapkan. Tidak bisa. Tetapi seorang yang mampu bertahan dalam pencobaan, dia bisa mencapai garis akhir, barulah dia bisa berkata seperti yang Rasul Paulus katakan itu. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Sekarang tersedia bagiku mahkota, upah yang Tuhan sediakan buat aku. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, betapa penting untuk setiap kita anak-anak Tuhan memiliki kemampuan untuk bertahan di dalam pencobaan. Nah, pada sore malam ini saya rindu mengajak kita belajar apa rahasianya, apa kuncinya
supaya kita bisa bertahan di dalam pencobaan, supaya kita bisa tetap memiliki kemampuan untuk bertahan ketika sedang menghadapi pencobaan. Sekali lagi, bertahan itu bukan hal yang mudah. Jangan lagi bertahan menghadapi pencobaan. Mempertahankan kemenangan itu juga tidak mudah. Ya, banyak orang berkata kalau mau meraih satu kejuaraan, untuk jadi juara, untuk jadi pemenang, itu lebih mudah daripada ketika sudah menang lalu mempertahankan kemenangan yang sudah diperoleh. Itu jauh lebih sulit. Mempertahankan kemenangan saja sulit, apalagi mempertahankan diri hidup kita ketika sedang menghadapi pencobaan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Nah, karena itu saya akan ajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama dengan saya. Ya, karena kita sedang menghadapi pencobaan, kita nggak bisa lari dari masalah, persoalan, pencobaan dalam hidup yang kita jalani di dunia ini. Maka sekarang poin pentingnya adalah apakah kita bisa tetap bertahan dalam pencobaan sampai garis akhir hidup kita. Nah, sekarang kita akan lihat, apakah kuncinya, apakah rahasianya untuk kita bisa tetap bertahan, punya kemampuan untuk tetap bertahan ketika kita sedang menghadapi pencobaan. Kita akan kembali lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi. Cuman satu ayat, tapi ternyata di dalam ayat itu ada beberapa hal, ada beberapa kunci, ya, ada beberapa resep untuk kita boleh jadi umat Tuhan yang kuat bertahan di dalam pencobaan. Yang pertama, kalimat awal dari Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Diawali dengan kata berbahagialah. Hal yang pertama, supaya kita umat Tuhan mampu punya kemampuan, ya, punya kekuatan untuk bertahan di dalam pencobaan. Yang pertama adalah terimalah pencobaan sebagai anugerah dan bukan musibah. Saya ulang, saudara, ya. Terimalah pencobaan sebagai anugerah dan bukan musibah. Banyak orang seringkali berpikir kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kalau ada pencobaan, ini berarti musibah. Jika ketika mereka bersaksi, ketika mereka menyampaikan, ya, mereka berkata gini, baru-baru ini saya mengalami musibah. Nah, biasanya kan gitu. Mengapa? Karena memang secara logis di akal pikiran manusia, kalau sedang mengalami masalah, tantangan, kesulitan, pencobaan, itu adalah sebuah musibah. Itu memang logis, loh. Akal pikiran manusia akan berkata seperti itu, akan berpikir seperti itu. Kalau ada kesulitan, kalau ada tantangan masalah, kalau ada pencobaan, ini musibah buat saya. Tetapi umat Tuhan, kalau ingin jadi umat Tuhan yang bisa, yang mampu untuk tetap bertahan ketika menghadapi pencobaan, maka yang pertama, paradigma kita mesti diubah. Ketika sedang mengalami pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan menganggap bahwa pencobaan itu adalah musibah. Tetapi terimalah, anggaplah pencobaan itu sebagai anugerah. Anugerah. Terimalah kesulitan, pencobaan, masalah yang sedang Tuhan izinkan terjadi, itu sebagai anugerah. Masa ada, Pak, firman Tuhan berkata begitu? Ada. Nanti kita buka ayatnya, ya. Filipi pasal yang pertama di ayat yang ke-29. Ayat ini akan menjawab bahwa ternyata kesulitan, penderitaan, pencobaan yang terjadi itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita. Filipi 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu di sini adalah orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, saudara dan saya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, untuk Tuhan. Menderita. Kata menderita ini berarti mengalami sesuatu yang sulit, pencobaan karena Tuhan.
Ya, jadi ayat ini berkata kita dapat anugerah karunia bukan saja untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Memang kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Amin. Betul kan? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa percaya Tuhan Yesus itu anugerah, ya, kasih karunia. Kita bisa jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ayat ini berkata bukan hanya itu saja yang disebut anugerah, tetapi ketika kita bisa menderita untuk Tuhan, menderita karena Tuhan, mengalami sesuatu yang membuat kita sulit menderita karena Tuhan, karena firman Tuhan, maka itu juga adalah satu anugerah. Satu anugerah. Ya, ayat ini banyak orang nggak suka. Jujur, saya pribadi dulu juga nggak suka sama ayat ini. Ya, saya kalau baca ini saya bilang, aduh, menderita mau anugerah ya. Kalau percaya Tuhan Yesus anugerah, amin, gitu saudara ya. Tapi kalau menderita karena Tuhan, menderita untuk Tuhan, anugerah. Aduh, mau belajar menurut firman, itu anugerah. Sehingga kita mengalami penderitaan, aduh. Ya, banyak anak Tuhan kalau ditanya, amin. Waktu selesai baca ayat ini, mereka nggak ada yang berani jawab, so. Ya, karena apa? Waduh, kalau jawab berarti harus siap untuk menderita karena Tuhan, menderita karena firman Tuhan. Tapi ini kebenaran. Karena itu pikiran, paradigma kita harus diubah. Sekarang kalau Tuhan izinkan mengalami pencobaan, jangan lagi menganggap ini sebuah musibah, tapi anggaplah ini adalah anugerah dari Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui hal ini ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Nah, kita masuk sekarang poin yang kedua. Ya, jadi poin yang pertama, supaya kita jadi umat Tuhan yang bisa tetap kuat, bertahan ketika menghadapi pencobaan. Yang pertama, terimalah pencobaan itu sebagai anugerah. Menderita karena Tuhan, menderita karena firman Tuhan. Dan pencobaan itu bukan musibah. Kalau musibah, kita akan kecewa, kita akan lemah, kita akan merasa putus asa. Tapi kalau ini anugerah, kita akan jadi bahagia. Oh, ini Tuhan kasih anugerah buat saya. Maka pencobaan itu menjadi sumbernya kebahagiaan. Ya, karena itu benar ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mengapa kok bahagia? Karena menganggap, karena menerima pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya itu sebagai anugerah. Ini yang pertama, saudara ya. Terimalah pencobaan sebagai anugerah dan bukan musibah. Yang kedua sekarang, ya, bagaimana supaya kita bisa tetap kuat bertahan ketika menghadapi pencobaan, masalah, kesulitan dalam hidup ini. Yang kedua, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi saya baca kalimat yang berikut. Ya. Kalimat berikut dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Kalau yang pertama tadi dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ada kata bahagia. Sekarang kalimat yang kedua, sebab apabila ia tahan uji. Yang kedua, supaya Bapak Ibu Saudara saya bisa punya kekuatan, kemampuan untuk bertahan ketika kita sedang menghadapi pencobaan, kesulitan dalam hidup ini. Maka yang kedua, sadarilah pencobaan itu adalah sebuah ujian dan bukan hukuman. Sekali lagi, sadarilah bahwa pencobaan itu adalah sebuah ujian dan bukan hukuman. Sudah ingat kisah Ayub? Dalam kitab Ayub diceritakan, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya kalau kisah Ayub. Pencobaan, masalah, kesulitan Ayub itu komplit. Mengapa saya bilang komplit? Bagaimana tidak? Dalam waktu yang tidak terlalu jauh, Ayub diserang bertubi-tubi dari segala sisi, dari segala segi kehidupan. Dimulai yang pertama, semua hartanya habis. Yang kedua, 10 anaknya mati. Yang ketiga, dari ujung kepala sampai kaki terkena luka borok yang parah sehingga menggaruknya
Bukan lagi dengan tangan, dengan jari atau dengan kuku, tapi dengan kepingan beliau. Itu bukan satu tempat, so. Dari kepala sampai kaki, full. Waktu teman-teman Ayub berkunjung ke Ayub, mereka sampai gak mengenali. Apakah benar ini Ayub? Apakah benar ini sahabatku Ayub? Kok aneh mukanya? Kok serem? Kok menakutkan gitu ya? Karena penuh dengan luka borok yang parah dari kepala sampai kaki. Kesehatan diserang, ekonomi keuangan diserang, keluarga diserang. Yang terakhir istrinya berkata begini, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub berkata demikian, sudah bisa baca. Wah, saya renungkan ini betul-betul pencobaan yang sangat berat dalam kehidupan seorang manusia, karena diserang dari berbagai macam segi kehidupan. Kita loh kadang-kadang baru diserang satu sisi, kita sudah rasanya kayak orang bilang greweli ya, sudah orang bilang kayak wah limbung-limbung ya. Ini Ayub diserang dari 3 sisi. Saya berpikir jujur, waduh, kalau kita yang jadi Ayub kira-kira gimana so? Gembuk ya, gembuk ya, rasanya sudah wis mungkin wah sudah ada karu-karuan so. Komplit tuh, 3 sisi diserang so. Habis semua, hartanya habis, anaknya habis, kesehatannya dari kepala sampai kaki habis. Istrinya berkata demikian. Waduh. Tapi Ayub mengucapkan salah satu kalimat yang sungguh luar biasa. Kita lihat Ayub pasal 23 di ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayo kita akan baca ya, saya bacakan. Ayub 23 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena ia di sini huruf besar berarti ditujukan kepada Allah, kepada Tuhan. Tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika Ayub diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, Ayub bisa tetap bertahan. Memang sempat ada terpikir, terucap kata-kata yang negatif. Memang. Tapi Ayub akhirnya sadar, Ayub akhirnya bertobat. Alkitab mencatat Ayub mencabut perkataannya. Tapi salah satu kalimat yang indah, Ayub berkata, "Ia Tuhan menguji aku." Mengapa Ayub bisa tetap bertahan di dalam pencobaan yang demikian berat? Karena Ayub sadar bahwa pencobaan itu adalah sebuah ujian. Tuhan sedang menguji dirinya, Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupnya, meskipun begitu rupa, begitu hebat, begitu banyak, tapi ini Tuhan sedang menguji dirinya. Tuhan rindu supaya anak-anaknya melalui pencobaan itu supaya membuktikan kualitas imannya, kualitas rohaninya itu sampai sejauh mana. Meningkatkan iman rohani setiap umat Tuhan. Sehingga seperti Ayub berkata, aku akan muncul seperti emas yang murni. Demikian juga kita anak Tuhan melalui pencobaan, ujian kita dibawa naik tingkat. Naik tingkat. Tingkat iman, tingkat rohani kita naik. Ya, jadi karena itu kalau kita sadar sungguh bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan itu bukan hukuman, tapi ujian, maka Bapak Ibu Saudara saya akan berjuang untuk tetap bertahan sampai pada akhir. Karena sekali lagi yang disebut pemenang adalah orang yang bertahan sampai akhir. Satu pujian berkata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kalau nyanyi gampang saja, tapi kalau jujur direnungkan, dilakukan, ini membutuhkan perjuangan, ini membutuhkan pengorbanan. Ada
penyangkalan diri, ada harga yang harus dibayar. Tapi sadarilah, pencobaan itu adalah ujian. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi kalau yang pertama, supaya Bapak Ibu Saudara saya bisa kuat, punya kemampuan untuk tetap bertahan menghadapi kesulitan pencobaan yang bagaimanapun, kita tetap bertahan sampai garis akhir, tetap bertahan. Maka yang pertama dikatakan, terimalah pencobaan itu sebagai anugerah dari Tuhan. Karena kita berkata, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga menderita untuk Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah. Menderita karena kebenaran itu adalah anugerah. Yang kedua, supaya kita bisa tetap kuat bertahan dalam pencobaan yang kita hadapi, maka yang kedua dikatakan, sadarilah pencobaan itu adalah sebuah ujian. Melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas rohani setiap kita anak Tuhan. Jika seperti Ayub kita bisa berkata, seandainya ia memuji aku, maka aku akan muncul seperti emas, semakin meningkat, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang ketiga, yang terakhir, tetap dalam Yakobus 1 ayat 12, saya baca kalimat yang berikut. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang ketiga, supaya Bapak Ibu Saudara saya bisa tetap kuat bertahan ketika pencobaan terjadi dalam hidup kita, maka yang ketiga, pandanglah kepada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan buat kita. Saya perlu tegaskan, ketika Tuhan sudah mengucapkan sebuah janji, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Yang setuju berkata, sampai ada satu ayat berkata begini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi janjiku, perkataanku pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Loh, itu firman Tuhan. Sudah bisa bayangkan ya, langit dan bumi kita ini kan sesuatu yang dibanggakan oleh manusia ya. Wah, bumi kita, langit kita luar biasa. Memang karena ini ciptaan Tuhan. Tapi ternyata satu kali bumi langit yang kita tinggali, yang kita ada sekarang, yang kita lihat, satu kali ini akan hancur. Walaupun indah, walaupun hebat, tapi kekuatan langit dan bumi kita satu kali itu akan hancur. Kekuatan janji Tuhan, kekuatan firman Tuhan jauh lebih daripada kekuatan langit dan bumi kita. Berarti setiap Tuhan berucap, setiap Tuhan berjanji, selalu pasti digenapi. Jadi karena itu jangan pernah sampai mempertanyakan, mosok ya Tuhan bisa menggenapi janjinya. Jangan. Karena kalau Tuhan berjanji, Alkitab menegaskan pasti digenapi. Ya, oke. Nah, dikatakan orang yang bisa bertahan dalam pencobaan yang ketiga, dia memandang, dia melihat kepada mahkota kehidupan yang Allah janjikan, yang Allah sediakan, akan diberikan kepada orang yang bisa bertahan dalam pencobaan. Saya kasih sebuah ilustrasi yang mudah. Kalau Bapak Ibu melihat dalam sebuah pertandingan, saya ambil contoh saja pertandingan yang sederhana, pertandingan lari. Ya, mungkin lari maraton jarak jauh. Masalah Pak Widi pernah ikut ya, lari atau jalan Pak Widi? Lari. Berapa kilo Pak? 21 kilo Pak. Aduh, saya 10 kilo sudah pedot, sudah bernafas saja ya. Pak Widi pernah ikut lari maraton 21 kilo. Nah ini karena ada yang peserta pernah ikut, ini bisa jadi masukan yang bagus ya. Pak Widi, kira-kira di kilometer yang keberapa mulai terasa berat? 15 ya. Waktu 1 kilo pertama enteng, ya 2 kilo enteng, 3 kilo enteng. Tapi ketika masuk kilometer yang ke-15, nafas mulai tersengah-sengah, tenggorokan mulai kering. Boleh minum nggak Pak Widi? Untung boleh minum ya. Kalau andai kata nggak boleh minum, lebih parah lagi ya. Tapi saya kira minumnya nggak boleh banyak-banyak ya. Karena kalau banyak-banyak malah menghambat itu apa larinya. Ya. Minum tapi minum sedikit hanya untuk membasahi tenggorokan. Kira-kira begitu. Ya. Tapi saya yakin ini kakinya Pak Widi sudah mulai
terasa pegel. Betul Pak Widya? Kilometer 15 sudah mulai pegel ya. Kalau saudara dan saya nggak pernah lari, jangan coba-coba. Belum kilometer 15, saya kira baru 5 kilo, kaki kita sudah mulai kerasa kram semua. Ya karena nggak pernah, jangan dicoba so, ya. Nah Pak Widya kan sudah sering latihan, sering ikut ya. Nah, saya percaya ketika kilometer yang ke-15 itu, Pak Widya dengan kaki yang sudah terasa pegel ya, bahkan bukan cuma pegel ya, mungkin sudah mulai agak sakit. Ini kaki di ujung-ujung ini, ujung-ujung jari ini mungkin sudah, karena bergesekan dengan sepatu sekian belas kilo, wah pasti mulai terasa perih, betul ya Pak? Mulai terasa perih, ya. Dan mungkin yang lain kalau ditanya keringat, sudah wis Bu ditanya, keringatnya kayak apa sudah karu-karuan saya, ya. Itu Pak Widi bisa tetap berjuang waktu itu sampai garis finish ya Pak? Oh sampai, puji Tuhan. Ya, bisa sampai garis finish meskipun mungkin tidak tahu nomor berapa ya Pak ya. Katakanlah kalau mungkin pesertanya 10 orang, bisa jadi mungkin nomor 9 atau nomor 10 mungkin bisa saudara ya. Tapi paling tidak sampai garis finish. Ya. Itu menahan rasa haus, menahan rasa sakit, ya, menahan lelah dan menahan dari segala yang lain. Waktu sementara lari itu. Karena apa? Pak Widi tetap bertahan. Mampu bertahan sampai lari sampai kilometer 21. 21 ya. Jawabannya karena melihat ada garis finish. Di garis finish itu ada menanti, entah itu hadiah, entah itu piala, entah itu reward, entah itu penghargaan, kira-kira seperti itu. Karena ada sesuatu yang dipandang, ada sesuatu yang dilihat, maka seorang peserta dalam sebuah pertandingan dia bisa melupakan. Tetap ada rasa haus, rasa lelah, rasa sakit itu ada, tapi bisa dilupakan, ya, bisa dikalahkan ketika dia mengarahkan pandangannya. Kalau dia mencapai garis akhir dengan baik, dia akan mendapatkan hadiah, upah, pahala. Betul? Iya, Sob. Kalau tidak ada hadiah, tidak ada upah, tidak ada pahala, mungkin lain ceritanya, beda. Tapi hadiah, pandangan yang tertuju kepada upah yang didapat kalau mencapai garis akhir, jadi satu motivasi yang mendorong. Padahal hadiah di dunia itu hadiah yang biasa. Walaupun ciamik, tetap saya katakan hadiah di dunia ini hadiah biasa. Mungkin paling uang berapa puluh juta, mungkin gitu ya. Bukan saya bilang uang berapa puluh juta kecil, bukan. Cuma saya boleh katakan tetap hadiah biasa. Tapi kalau kita umat Tuhan tetap bisa bertahan dalam pertandingan iman dengan mata yang tertuju kepada mahkota yang Tuhan sediakan. Mahkota yang Tuhan sediakan itu dibanding dengan pencobaan yang kita alami, tidak ada apa-apanya. Masa betul Pak? Betul. Adakah firman-Nya? Ada. Mari kita buka ayat yang terakhir. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Setelah ini pelayan-pelayan mimbar bisa maju ke depan. Roma pasal 8 di ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, kata penderitaan zaman sekarang ini adalah pencobaan, masalah, kesulitan yang Bapak, Ibu, Saudara saya alami ketika jalani kehidupan di dunia ini. Itulah penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kata kemuliaan yang akan dinyatakan ini bicara tentang janji upah, janji menerima mahkota kehidupan yang Allah sediakan. Tidak bisa dibandingkan. Kalau saya pakai bahasa yang tegas, tidak ada apa-apanya. Penderitaan saudara itu tidak ada apa-apanya. Kalau saudara bisa melihat, saudara bisa memandang kepada mahkota upah yang Tuhan sediakan, penderitaan kita, pencobaan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita bisa memandang dengan sungguh, maka saya yakin ketika menghadapi penderitaan, kita akan jadi kuat. Karena Allah sediakan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang kita alami. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari malam ini sama-sama belajar. Saya mengajak kita sama-sama belajar. Ya,
bahwa memang bertahan dalam pencobaan itu bukan hal yang mudah, tapi itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Dan kuncinya, resepnya Tuhan sudah beritahu. Ya, yang pertama saya ulang, supaya kita bisa bertahan dalam pencobaan. Terimalah pencobaan itu sebagai anugerah, bukan musibah, tapi ini anugerah. Menderita untuk Tuhan, menderita karena Tuhan, itu anugerah. Yang kedua, sadarilah bahwa pencobaan itu adalah ujian. Melalui ujian, melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan menguji kita supaya kita naik tingkat iman, tingkat rohani kita naik, ya. Kualitas iman, kualitas rohani kita naik. Jadi seperti Ayub, aku akan muncul sebagaikan emas. Yang ketiga, yang terakhir dari dikatakan, pandanglah kepada mahkota. Hal yang Tuhan sediakan buat kita itu, bahwa ternyata penderitaan yang kita alami, pencobaan yang kita alami itu gak ada apa-apanya. Karena nanti menerima sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Karena memang yang Tuhan sediakan itu yang sungguh indah buat kita. Nanti kita akan datang pada Tuhan lewat satu pujian, kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menentang, janjimu tetap di dalamku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menentangku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menentangku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah perang, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanmu ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanmu tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama dikatakan, sungguh Engkaulah Tuhan perisaiku. Yang kami percaya Tuhan, janji-Mu, kami pegangkan janji Tuhan, pulihkan jiwaku. Sekali lagi Engkaulah perisaiku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Jangan berkata bukan berdiri. Ya Tuhan, karena kekuatan yang Kau berikan, kami percaya.
yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menolong. Bukan bertahan dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami sembah Tuhan. Sehingga kami boleh berbahagia ketika kami diizinkan mengalami pencobaan, karena itu berarti kami menerima anugerah dari Tuhan. Kami mau menyadari bahwa pencobaan adalah sebuah ujian. Melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin meningkatkan iman rohani kami. Tuhan ingin supaya kualitas iman, kualitas rohani kami itu sungguh boleh terbukti seperti yang dikatakan oleh Ayub, akan muncul seperti emas yang murni. Demikian juga kami akan memandang kepada apa yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kehidupan, sesuatu yang indah dan luar biasa, sehingga pencobaan kesulitan yang kami alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan upah mahkota yang Tuhan sediakan buat kami. Biarlah ini memotivasi kami, ini menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap bertahan dalam pencobaan. Ketika kami menjalani kehidupan ini, ketika kesulitan-kesulitan Tuhan izinkan terjadi, kami boleh tetap bisa bertahan. Kami boleh punya kemampuan untuk tetap bertahan dan bisa mencapai garis akhir dengan baik, Tuhan. Karena Engkau yang menopang, Engkau yang menolong, Engkau yang menguatkan setiap kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan berkata lebih lanjut atas setiap firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Tambahkan kapasitas kami untuk kami boleh siap menerima berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Hingga ketika kami menerima berkat Tuhan,
membawa kami semakin sungguh-sungguh, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, karena kami sadar ini adalah anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, kuserahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakan segala dirimu seumur hidupku yang masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencanamu, muliakan-Mu untuk memuliakan, jadikanku rencanamu, jadikanku rencanamu, jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu. Mari yang kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satu menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir sudah menerima berkat Tuhan. Bawa pimpin dan tuntun kami supaya kami boleh tetap masuk dan berada dalam rencana Tuhan yang indah. Mengiring Tuhan seumur hidup kami mencapai garis akhir dengan baik. Tersedia upah pahala mahkota yang akan Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi, teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Berdoa untuk Ibu Elvida dan keluarga, di mana ayah mertua yang dikasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan, biarlah kekuatan, penghiburan surgawi Tuhan karuniakan atas Ibu Elvida dan keluarga, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Bahkan kami juga akan menerima berkat buah dan coklat yang sudah disediakan. Tuhan Engkau berkati. Oh Tuhan, berkat ini boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Kepada yang sudah memberikan, Tuhan balas berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan.
memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati sehingga setiap apa yang dikerjakan umat-Mu, ketika mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati, ada berkat